Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kemudian memberikan renungan-renungan untuk kita semua, ya, untuk saya pribadi khususnya, ya, bagaimana seharusnya beragama itu yang ada di lingkungan kita di era sekarang itu tampaknya harus ada sedikit banyak kritik dan perbaikan. Pertama, kita lihat bahwa orang sekarang cenderung ngomong tentang agama itu tidak didasari oleh ilmu yang benar, tidak didasari oleh ilmu yang dipelajari secara rinci, yang tidak dipelajari secara basicnya adalah kuat, sehingga orang gampang untuk ngomong apa saja tentang agama. Yang terbaru misalnya menafsirkan Al-Quran itu dengan pikiran yang dengan landasan keilmuan yang berantakan. Maka kita harus hati-hati memilih siapapun yang ada di media sosial itu, apakah benar-benar bisa kita kita ikuti karena sudah terverifikasi lah, istilahnya seperti itu. Yang kedua, kita harus banyak-banyak bertanya kepada setiap orang, kepada orang yang berilmu, bagaimana tentang kondisi ini. Kita harus banyak tanya kepada dari mana saja, ulama mana sih kita tanya. Jangan hanya dari satu golongan saja. Artinya kita membuka wawasan dan cakrawala kita, karena bisa jadi kesempitan berpikir itulah yang memunculkan rasa fanatis, kemudian rasa beragama secara keras dalam tanda kutip, yang pemahamannya itu hanya tekstual, yang pemahamannya itu misalnya hanya ya dangkal. Jadi kalau kita lihat bahwa ada beberapa permasalahan, misalnya kita ngobrol dengan teman-teman, diskusi dan segala macam, ada orang-orang yang kemudian sejak kecil tidak belajar agama, kemudian ketika besar ingin belajar agama, kemudian kenanya pemahaman-pemahaman yang keras. Maka bahayanya adalah dia tidak kritis, dia tidak mau bertanya kepada ulama yang lain, dia tidak mau bertanya kepada orang-orang berilmu yang lain, sehingga yang didapatnya itu dipegang erat-erat. Dan ini sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya, bagaimana apalagi orang yang cenderung eksak itu kalau sudah hanya dua, hitam putih, 0 atau 1, seperti bilangan biner. Kalau dia terima, dia pegang betul, kalau dia tolak betul. Padahal dalam beragama tidak seperti ini. Kita harus terus belajar. Berapa sudah orang gurumu itu? Nah, misalnya, ini pertanyaan juga untuk saya, berapa orang guru kita dalam belajar agama? Kalau bisa dibanyakin sebanyak-banyaknya. Inilah yang kemudian dalam rentatan sanad keilmuan itu penting sekali. Makanya Ibnu Mubarak berkata, al-isnadu minaddin, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Ketersambungan periwayatan keilmuan itu adalah bagian dari agama. Kalau bukan gara-gara sanad, ya, maka setiap orang akan bebas berkata apa saja. Nah, ini yang bahaya. Ketika setiap orang berkata apa saja, bahwa ada penafsir-penafsir Al-Quran yang tidak pernah ditemukan di tafsir mana saja, ini kemudian ada orang yang ngomong, oh ini menurut saya tafsirnya seperti ini, adalah kekacauan dalam beragama. Hati-hati, jangan undang orang yang seperti ini, yang pemahamannya itu tidak berbasis, tidak punya dasar yang kuat, hanya berdasarkan akal pikiran saja. Ada juga ustadz yang lain yang mengatakan begini. Begitu dikonfirmasi, masa gini? Wah, itu enggak, itu kan salah satu penafsiran saja, bukan kebenaran mutlak. Ngeles dia. Ini kan hanya salah satu penafsiran saja. Tapi ketika ngomong itu seolah-olah salah satu penafsiran itu adalah yang benar dan yang lain salah. Kenapa nggak ngomong dari awal dong? Nah, ini ya, nggak ngomong dari awal. Ngomong yang jelas. Ada salah satu pendapat yang mengatakan demikian, tapi juga ada pendapat yang lain. Tapi ketika ngomong pertama kali itu, ini adalah penafsiran yang benar, yang lain salah. Begitu dikonfirmasi, lo ada lo yang kayak gini. Oh enggak, itu kan saya ngomong hanya salah satu penafsiran saja. Ngeles. Nah, ini kekacauan beragama ini misalnya kita temukan di internet, di meme bacanya meme ya, di meme gambar-gambar yang ada tulisannya itu, yang kemudian banyak dari kita gagap dan tidak mau bertanya dan hanya belajar dari internet, sehingga menghasilkan pemahaman yang salah. Nah, mudah-mudahan kita terlindungi semua. Banyak sekali yang sekarang muncul di internet, muncul di TV, orang-orang yang dikenal itu ngomong sembarangan tentang agama. Dan itu saya yakin dia sebenarnya tidak terlalu paham gitu loh.
Tapi kok ada orang yang ngundang, ada masjid yang ngundang, ini menjadi problem lagi. Atas dasar apa gitu loh? Kualifikasinya apa? Hanya sekedar terkenal. Oh, yang terkenal banyak ya. Bikin aja ulah ya. Anda terkenal, Anda diundang. Nah, ya. Tapi tidak untuk pengajian agama saya rasa. Tidak. Ya. Maka mari kita bijak dalam mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang harus jelas sanad keilmuannya, bukan yang sembarangan ngomongnya macam-macam yang bertabrakan dengan pemahaman mayoritas ulama. Dan Anda harus kritis, Anda pakai pikiran ya, akal untuk kemudian mengkritisi setiap perkataan ustadz-ustadz yang ada di media sosial saat ini. Terima kasih pemirsa, kita ketemu lagi di video berikutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.